Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadam Abdul Rasid dengan NIM 12250115645. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan dan praktek integrasi penggunaan variabel, tipe data, dan penerapan pada PLSQL dan nested block. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu apa yang ada dalam variabel yang pada PLSQL. Variabel adalah salah satu lokasi di memori yang digunakan untuk menyimpan program sehingga dapat dimanipulasi nilainya. Setiap variabel di PLSQL harus mempunyai tipe data. Kita harus memberikan tipe data yang sesuai pada variabel yang akan kita buat. Sebelum variabel digunakan, Anda harus menginisialisasi terlebih dahulu. Inisialisasi adalah proses pemberian nilai pada satu variabel. Anda dapat menggunakan dua cara. Yang pertama itu menggunakan titik 2 sama dengan baru angkanya, atau menggunakan keyboard default. Tipe-tipe datanya, yang pertama ada tipe data numerik. Tipe data numerik digunakan untuk menyimpan data numerik bilangan dan melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pembagian, pengurangan, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh-contoh tipe datanya. Flash integer untuk bilangan bulat 32 bit, binary integer untuk bilangan bulat 32 bit, number untuk bilangan pecahan yang presisi, numeric untuk bilangan pecahan aja, desimal bilangan pecahan, float, integer untuk bilangan bulat, dan lain-lain. Yang kedua itu kita masuk tipe data karakter. Tipe data karakter digunakan untuk menyimpan data yang berupa karakter atau string. Nah, kalau tadi kan integer itu kan untuk pecahan, ini untuk karakter. Jadi char itu untuk data yang karakternya panjang atau tetap. Untuk yang kedua itu varchar 2 itu bisa segalanya lah, dia digunakan untuk data fleksibel. Nah, itu maksudnya fleksibel. Nah, yang ketiga itu ada raw, digunakan untuk binary. Char itu digunakan untuk data karakter yang panjangnya tetap juga, seperti char juga. Ada juga long raw, raw wide, dan urawide. Yang ketiga itu ada tipe data boolean. Tipe data boolean digunakan untuk menyatakan kondisi logika, yaitu true atau false. Jadi di boolean itu dia kayak menggunakan sesuatu, misalnya ini salah atau benar gitu, true atau false. Yang keempat itu ada tipe data tanggal atau waktu, yang kita tuh date time atau date. Tipe data tanggal waktu itu menyimpan untuk tanggal-tanggal untuk menampilkan waktu lah, menyimpan tanggal gitu. Yang kelima itu ada LOB, large objects. Tipe data ini digunakan untuk menyimpan data yang berukuran besar seperti gambar, video, dan lain-lain. B-file itu digunakan untuk menyimpan data binary di OS, ukuran maksimalnya 4 GB. Kalau blob itu 8 GB, bisa sampai 128 tera. Nah, kalau slope CLOB digunakan untuk menyimpan data karakter dengan rentang ukuran 8 GB hingga 128 tera juga. Yang keempat itu silop digunakan untuk menyimpan data nasional karakter dengan rentang ukuran 8 hingga 108 tera juga. Cuman yang biasa dipakai itu B-file. Yang keenam itu tipe data user defined. Kita dapat membuat tipe data sendiri dengan menurunkan tipe data yang ada di PLSQL. Oracle PL mempunyai beberapa tipe data standar seperti karakter dan integer. Nah, yang ketujuh itu null itu kosong. Tipe data yang tidak dikenal, tipe data sama dengan nol ataupun karakter kosong. Nah, kita masuk ke contoh integrasinya. Kan tadi udah dibilang variabel itu menyimpan data yang dapat berubah selama eksekusi. Mereka dideklarasikan menggunakan pernyataan declare dalam blok seperti string, angka, tanggal, dan lain-lain. Ini adalah contohnya. Nanti kita akan integrasikan ke dalam aplikasi ya. Pertama declare nama pelanggan, varchar 2, 50, umur pelanggan, number, tanggal lahir, date. Begin ini untuk menampilkannya kan apa yang ada di dalam ini gitulah. John date, due date. Tipe datanya berbagai seperti varchar 2, number, data, dan boolean seperti yang ada di atas tadi.
Yang kedua itu pada PL-SQL. PL-SQL memungkinkan penggunaan pernyataan SQL untuk berinteraksi dengan database. Ini termasuk pernyataan seperti select, insert, update, dan lain-lainnya. Dengan menggunakan SQL dan PL-SQL kita dapat memanipulasi data, memperoleh informasi, menjalankan operasi lainnya pada database. Contohnya itu, misalnya kita mengambil semuanya yang ada di tabel pelanggan gitu. Nah, di sini jadi akan dikeluarkan nih DBS output line ini untuk mengeluarkannya output hasilnya. Jumlah pelanggan nanti akan mengambil dari total pelanggannya. Ini adalah nilainya untuk mengambil menggunakan select. Nah, yang ketiga itu ada nested block. Nested block itu adalah blok PL-SQL yang dilipatkan di dalam blok SQL lainnya. Ini memungkinkan pembagian kode ke dalam unit yang lebih kecil. Variabel yang digunakan dalam blok bersarang ini, nested block itu bahasa lainnya blok bersarang, hanya dapat diakses di dalam blok tersebut. Ini dapat membantu mengisolasi dan mengelola bagian-bagian dari kode yang berbeda secara terpisah. Nanti kita akan coba juga. Nah, di sini kan ada total pelanggan, itu number. Ini ada bagian yang blok utamanya, yang seperti di atas, usia rendah. Desain blok bersarangnya ini, jadi dia mengselect tabel yang ada di jumlah pelanggan usia rendah dari tabel pelanggan jika umur 18 ke atas. Ini untuk mengampilkannya, untuk mengoutput nilai dari bersarang. Dan ini adalah blok utamanya. Ini kan tadi untuk mengambil jumlah pelanggan. Kalau ini untuk mengambil total pelanggannya. Nah, langsung saja kita coba ke ini. Langsung coba ke aplikasinya. Ini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Sebelumnya saya udah nyoba juga codingan yang sebelumnya yang ada di website tadi. Itu jadi yang pertama kan kita buat declare dulu. Ketika kita udah buat declare, kita masukin misalnya umur varchar 2. Varchar 2 dia kan bisa segalanya dengan 2 angka jadi 20. Baru nama varchar 2 50, saya buat nama Hani Maulana. Nah, di bagian ini kita buat ini kan kita udah menginputnya. Jadi kita outputkan jadi DBMS output line. Nama saya yang nama ini, dan umur saya umur. Nah, di belakangnya saya akan buat tahun. Baru kita buat N. Coba kita ini yang apa tadi? Variabel. Variabel. Iya, variabel. Coba kita jalankan. Kita pertama buat dulu SQL Plus. Di sini disuruh login untuk menampilkannya. Cuman saya karena lupa yang kemarin, jadi saya login pakai SSDB aja. Sebelum kita menampilkan data di sini, kan kita coba kita tampilin. Nah, jadi kita buat add nama file yang ada, tugas sbd1 .sql. Dia hanya prosedur sukses complete katanya, tapi dia nggak keluar hasilnya. Jadi sebelum kita menampilkannya, kita buat dulu set server output on. Nah, ketika udah seperti ini baru kita buat lagi tugas sbd1.sql seperti yang ada di sini ya. Nah, jadi keluar. Nama saya Hani Maulana dan umur saya 20 tahun. Jadi ini adalah menggunakan variabel yang ada di sini. Coba kita buat yang ada nested block. Nested block itu biar dia bisa bersarang gitu kan, biar dia bisa apa bilangnya ya, bersarang sih. Nah, sebelumnya kita buat dulu codingannya, jadi ini kita hapus saja. Sebelumnya saya udah buat juga codingannya yang ada di sini. Baiklah, kita buat dulu codingannya.
codingan untuk nested blocknya. Kita langsung copy aja ya biar cepat. Di sini adalah, kalau tadi kan variabel biasa, di sini ada menggunakan nested block. Jadi ada menggunakan blok utama dan blok bersarang. Kalau tadi kan satu blok aja, declare, begin, dan end. Sekarang tuh ada dua, ada blok utama dan blok bersarang. Jadi ketika nama variabelnya varchar, masukkan ke begin, masuk dia ke blok utama. Baru kita masukin ke declare baru lagi, karena ini udah blok utama. Ini aku tutupnya ke sini. Dalam declare kita buat umur menggunakan variabel number dengan 3 angka. Blok di dalam begin, nama variabelnya titik sama dengan John, umur titik sama dengan 30. Baru kita hasilkan, kita outputkan dbms output put line. Nama variabel umur nama menggunakan nama variabel, dan umur menggunakan variabel umur. Jadi kita tutup, karena kita menggunakan declare 2 kali, jadi kita tutup n-nya 2 kali. Nah, coba langsung kita jalankan, sebelum kita save dulu. Jadi keluar nama saya John dan menggunakan umur 30. Nah, jadi dia bersarang. Jadi ketika blok utamanya blok utamanya ada ya. Nah, jadi gini, ketika blok bersarang ini, misalnya di dalam umur ini kan umur kan di dalam blok utama, di dalam blok bersarang. Jadi kalau misalnya nama variabel ini kan di luar blok utama, jadi dia bisa mengambil yang ada di blok utama. Tapi ketika umur ini diambil di blok utama, dia nggak bisa, soalnya dia di dalam blok bersarang. Nah, jadi seperti itulah contoh kira-kiranya dari integrasi dari nested block. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.